Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh lagi. Baru sebulan lalu seorang hakim agung ditangkap dan ditahan atas tuduhan terima suap. Baru-baru ini ada lagi satu hakim agung yang juga ditahan atas tuduhan terima suap. Ada apa ini penegakan hukum di Indonesia? Banyak usulan agar segera diterbitkan undang-undang yang memberikan hukuman mati kepada hakim yang terima suap seperti di Cina. Tapi yang membuat undang-undang itu adalah DPR. Dan ternyata oknum DPR justru yang paling banyak terlibat perkara suap. Bagaimana nasib para pengais keadilan yang tidak mempunyai uang untuk membiayai uang lobi? Inilah Hot Room. Apakah ada mafia di Mahkamah Agung? Suap lagi. Lagi-lagi suap. Belum genap 2 bulan, Hakim Sudrajat Dimyati ditangkap KPK. Minggu lalu, KPK kembali menangkap Hakim Agung, yaitu Ghazal Basaleh, yang diduga tersangkut kasus suap. Wah. Sekelas Hakim Agung masih bisa disuap? Kok nggak malu sih, Pak? Sia-sia dong karir dan perjuangan Bapak menjadi penegak hukum selama ini kalau ujung-ujungnya adalah menjadi terdakwa. Memalukan. Sebelum kita diskusi malam ini, kesukaan Hotman otaknya lancar itu harus minum kopi ternikmat dulu di dunia ini. Aduh, nikmat banget kopi ini. Pak Joko, boleh Bapak ceritakan apa yang terjadi dalam 1 bulan ini 2 hakim agung sudah ditetapkan sebagai tersangka? Iya, terima kasih Pak Hotman. Saya lepas dulu ya Pak ya. Ya. Ya begini, ini suatu fakta yang sebenarnya sangat menyedihkan. Ya. Bukan hanya untuk lembaga MA saja, tapi juga untuk para mantan yang sudah purna bakti juga ikut merasakan hal ini. Ya. Nah, memang faktanya seperti itu. Nah, saya bertugas di Mahkamah Agung itu 12 tahun, 4 tahun diantaranya sebagai direktur pidana, 8 tahun sebagai hakim agung. Saya pernah menjabat sebagai ketua muda pengawasan dan juga ketua muda pidana khusus. Kalau kita lihat misalnya modus operandi yang sekarang, Ya. dengan saya bandingkan dengan pada tahun 2011 atau 2012 ketika menjelang saya mau pensiun, itu kalau ada individu seorang hakim agung atau staf itu dia melakukan sendiri-sendiri. Ya. Nah, tetapi sekarang ini ternyata yang pertama seperti hakim agung SD itu ada 8 atau 9 orang. Dan kemudian juga saya dengar, saya baca di media, GS ini juga ada ikutannya, staf dan panitera pengganti. Artinya ini kalau kita lihat dari waktunya, Ya. ini ternyata lebih berani dari kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya. Nah, menurut saya ini saya kira perlu dicermati, kalau perlu diadakan penelitian kenapa itu bisa terjadi. Bapak bilang lebih berani daripada yang dulu. Berarti dulu pun udah terjadi seperti ini. Mungkin sudah ada tapi tidak muncul, berjamaah seperti ini. Tidak terbuka. Ya. Sekarang kan lebih terbuka. Ya. Oke Pak, kita lihat dulu grafis hakim dan pegawai MA yang terjerat kasus suap. Nanti Bapak kasih komentar juga. Ya. Silakan. Nah, ini dia nih, kasus pengusaha Probo Sutejo tahun 2005, ya. Staf bagian perjalanan Mahkamah Agung dan sebagainya, ya.
Yang kedua, kasus perkara penipuan Hutama Wijaya Onggo Warsito, staf bagian pelatihan. Ya, 2016 kasus penundaan salinan putusan MA yang kena Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata MA, Andre. Ya. 2020 kasus perkara suap gratifikasi PT MIT, Sekretaris Mahkamah Agung Bapak Nur Hadi. Ya, ini puluhan miliar. 2022 kasus gugatan aktivis koperasi simpan pinjam inti dana, ini yang kemarin baru-baru ini, yaitu Hakim Agung. Baru yang terakhir adalah Gasal Basaleh yang sekarang juga sudah tersangka. Pak Joko, Ya. ini kan baru 2 Hakim Agung. Kalau menurut perkiraan Bapak, apakah yang melakukan hal yang sama bisa puluhan atau sebagian besar dari Mahkamah Agung, dari Hakim Agung? Ya, saya menduga karena saya pernah melihat juga modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yang dulu. Ya. Itu walaupun ada perbedaan, tapi menurut saya masih banyak Hakim Agung yang masih baik ya. Masih banyak Hakim Agung yang masih baik. Masih baik, Tapi ya. menurut perkiraan Bapak yang terlibat seperti ini, apakah hanya 2 atau 10 atau lebih? Menurut Bapak masih jauh di atas 2 orang? Mungkin kalaupun ada 1-2 lagi lah mungkin ya. Mungkin ada 1-2 lagi. Kemungkinan, ya. Sekarang saya tanya dulu Pak Emerson. Ya. Bang. Menurut saudara sebagai pengamat masalah korupsi, apa yang terjadi kok sampai ini 2 Hakim Agung yang paling superior dalam penegakan hukum? Ya, pertama ini memperkuat soal asumsi ada praktek mafia di Mahkamah Agung. ICW pernah riset tentang pola-pola korupsi di peradilan, termasuk di pengadilan negeri, banding dan kasasi di Mahkamah Agung. Ya. Itu menemukan memang ada praktek korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di Mahkamah Agung ya, misalnya panitera, asisten Hakim Agung, kemudian juga misalnya pegawai atau misalnya pejabat di Mahkamah Agung. Dalam kasus ini misalnya Sekretaris Mahkamah Agung kan sempat diproses tuh Bang Hotman ya. Nah, ini yang kemudian membuktikan bahwa praktek ini sebenarnya bukan baru kali ini terjadi, Bang. Tapi sebenarnya sudah lama. Nah, yang terjadi yang barusan muncul ada yang apes, tanda kutip. Apes karena ini akhirnya baru tertangkap, Bang, setelah sekian Jadi lama. ini sudah terstruktur lama begitu? Sudah lama, dan kalau kita lihat terkait dengan pola-pola ya. Pola-polanya agak mirip. Hampir semua tujuan praktek suap menyuap adalah pengurusan perkara kan. Ya. Di Mahkamah Agung. Di luar itu ada isu juga soal administrasi. Pak Joko Sarwoko tadi bilang ini kemungkinan bukan hanya 2 Hakim Agung, mungkin ada 2 atau 3 orang lagi. Jadi kalau dilihat dari konstruksi kasus kan kita bicara Hakim Agung itu kan tidak tunggal, ada majelis hakim. Di luar majelis hakim ada juga keterlibatan misalnya panitera, asisten Hakim Agung. Artinya apa? Ini bukan berhenti hanya di 2 Hakim Agung, barangkali ya. Tapi karena buktinya tidak ada. Buktinya tidak ada. Kalau kita merujuk ke belakang-belakang, Bang Otman. Jadi pola korupsi di Mahkamah Agung itu kita catat begini. Pertama ada pengaturan majelis hakim yang favorable. Ya. Hakim yang istilahnya pro sesuai dengan keinginan si penyuap gitu ya. Jadi pengaturan hakim ini menarik, Bang. Bagaimana misalnya di dalam kasusnya Andri Kasubdit Kasasi Perdata itu menyebutkan bahwa pengaturan itu bahkan sampai pemilihan Hakim Agungnya yang bersih. Ya. Jadi si pemesan ini atau pengacara ini bilang kalau bisa jangan diadili oleh Artijo Alkostar. Kenapa? Kalau di kasus korupsi khususnya diadili oleh Artijo Alkostar itu nggak akan mungkin kasusnya bebas. Ada hukumannya lebih maksimal. Begitu ya. Nah kemudian isu yang lain soal vonis palsu. Mungkin kita masih ingat kasus di 2005, 2000-an, 2016 gitu Bang ya. Ada kasus di mana Hakim Agung itu memalsukan vonis yang di tingkat kasasi dihukum hukuman mati, kemudian di tingkat peninjauan kembali musyawarah hakim itu menyebutkan 15 tahun, tapi yang sampai ke para pihak 12 tahun. Ada upaya pemalsuan itu. Kemudian yang ketiga pengaturan pengaburan perkara. Ya. Jadi perkara-perkara itu kemudian ketika kan Hakim Agung hanya terima resumenya. Nah, proses itu kan diresume oleh misalnya asisten Hakim Agung. Ya. Ya itu kemudian dimanipulasi sedemikian rupa agar misalnya putusan itu menguntungkan pihak pemesan. Nah yang lain adalah pengaturan soal diatur oleh calo atau advokat yang dinilai dekat dengan pimpinan atau Hakim Agung gitu. Jadi kalau ingin
perkaranya menang di Mahkamah Agung pakai calon ini nih atau orang ini gitu, atau pakai advokat ini nih karena dia kerabatnya ada di Mahkamah Agung. Nah itu yang pola itu kemudian kita lihat itu nggak berubah bang. Jadi semuanya ada berapa pola? 5 pola. Paling tidak ada 4. Jadi Ya. pola-pola itu kita temukan di 2001, kemudian muncul lagi di 2022 Jadi ini. bukan lebih bagus, malah lebih parah. Lebih parah dan menurut kita lebih nekat. Lebih nekat. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali lagi setelah yang berikut ini.